Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 0,79% ke angka 6.545. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi ternyata laba bersih tahun 2024 meroket 100% lebih. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham agro yang bisa kita lihat hari ini ditutup turun 1% lebih ke angka 193. Secara teknikal, agro saat ini masih belum oke untuk tren jangka menengah yang masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari sekitar harga 182, berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA50, belum sempat menyentuh, baru di sekitar harga 208 sampai 210. Agro sudah gagal naik, kembali melemah, sempat menyentuh sekitar harga 174 sampai 175. Dalam satu minggu terakhir ini, setelah menyentuh angka 174, agro juga mencoba untuk bangkit. Dan jika kita perhatikan saat ini belum sempat menyentuh 200, baru di sekitar angka 195, agro gagal naik. Jadi saat ini 195 sampai 200 yang merupakan resisten psikologis masih belum berhasil terlewati oleh agro. Hari ini juga kembali melemah dengan candle yang tidak begitu oke. Dan ingat secara teknikal juga ini masih belum oke, kan trennya masih bergerak downtrend. Tapi kalau pemberitaan dengan judul laba agro meroket 100% lebih sepanjang tahun 2024. Jadi ada satu sentimen positif di laporan keuangannya. Dan sekarang kita coba lihat di broker summary. Penurunan 1% lebih hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi menarik, ada akumulasi. Tapi asing terpantau masih keluar. Jadi secara teknikal karena agro saat ini masih belum oke, walaupun ada sentimen positif di laporan keuangan, saat ini menurut saya lebih oke adalah wait and see dulu. Teman-teman bisa coba entry apabila berhasil naik di atas 195 atau lebih oke lagi tunggu agro berhasil naik di atas 200 baru coba ikut entry. Tapi walaupun bisa naik di atas 195 sampai 200, tetap harus perhatikan garis EMA50 yang saat ini sekitar 206. Ini masih lumayan dekat. Apabila berhasil naik di atas 200 tapi mencoba break garis EMA50 masih gagal, tetap agro masih belum oke. Jadi teman-teman yang ingin coba entry saham agro karena laporan keuangan ini tetap harus hati-hati. Karena cara tren masih belum oke, walaupun ada akumulasinya juga tidak terlalu besar. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah di sekitar 180 sampai 174, menurut saya harus pertimbangkan untuk take profit apabila agro masih tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA50 dalam satu minggu ke depan. Atau hold saja terus selama agro tidak turun di bawah 180. Selanjutnya saya coba analisis saham SSI ya. SSI bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, hampir 9% ke harga 970. Secara teknikal bisa kita perhatikan, sebelumnya SSI menyentuh sekitar harga 850 sampai 880 mulai sideways. Setelah sideways hampir 2-3 minggu bisa kita perhatikan saat ini SSI mulai bangkit dan mencoba untuk break garis EMA50 di harga 955. Jadi memang menarik secara teknikal karena sebelumnya downtrend, mulai sideways ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Candle hari ini memang solid, tidak ada shadow, tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan SSI hari ini, bisa kita perhatikan asing setelah sebelumnya akumulasi hari ini terpantau keluar, di broker summary pun terpantau ini tidak ada akumulasi. Malah sebenarnya terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat saham SSI di harga bawah di sekitar 850 sampai 880, tetap harus hati-hati menurut saya secara teknikal ini masih belum oke. Dan ternyata kenaikan 9% ini tidak ada akumulasi. Jadi potensi untuk kembali melemah menuju zona 920 sampai 950 masih lumayan besar. Tapi memang satu minggu ini karena candle yang lumayan solid, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1000 sampai 1030 atau masih ada potensi mengetes zona ini. Tapi harus diperhatikan, apabila mencoba naik ternyata gagal, potensi untuk kembali melemah ke 920 sampai harga 900 masih lumayan besar. Jadi tetap pertimbangkan untuk swing atau take profit apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah jika terpantau SSI gagal bertahan di atas garis EMA50. Selanjutnya AALI hari ini juga masih bisa naik 1% pada saat IHSG melemah. Secara teknikal, AALI juga sebenarnya masih belum oke walaupun hari ini candle lumayan solid. Bisa kita perhatikan sebelumnya AALI menyentuh sekitar harga 5.650 berhasil bertahan rebound.
Mencoba break garis EMA 50 sampai 6000, AALI gagal, kembali melemah, sempat menyentuh sekitar 5400. Setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai bangkit lagi, tapi 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk naik di atas 5800 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 5875. Jadi cara pergerakan memang mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan AALI hari ini. Menarik, asing sudah mulai masuk. Dan kenaikan hari ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk saham AALI karena masih ada akumulasi dan cara teknikal juga saat ini masih mencoba untuk bertanding 5650. Maka saya lihat cara pergerakan masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 5900 sampai 6000. Tapi ini merupakan target take profit apabila memang AALI mencapai target harga ini masih gagal break. Karena secara teknikal memang sideways, tapi karena belum terpantau ada akumulasi besar, belum ada sentimen positif. Apabila masih gagal, tetap secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 5650 sampai 5600. Jadi lebih oke adalah pertimbangkan untuk swing jangka pendek. Selanjutnya saham Antam bisa kita perhatikan di sini. Kemarin sempat turun dalam setelah gagal bertahan di sekitar 1600. Hari ini Antam terpantau masih bisa bertahan di sekitar support 1500 sampai garis EMA 150. Di sekitar 1505. Jadi Antam masih bisa naik 2% ke 1520. Dan terbentuk candle hijau. Jadi menarik, cara tren ini masih aman selama masih kuat di atas 1500. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan Antam hari ini, bisa kita lihat setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar, kemarin tanggal 10 asing keluar dengan jumlah besar, tapi hari ini asing kembali masuk. Dan di broker summary juga terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Antam, selama masih kuat di atas 1500, teman-teman masih mau hold, masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba entry sama Antam saat ini, lebih oke, menurut saya tetap tunggu di sekitar 1500 sampai maksimal 1480. Karena kenaikan hari ini belum terpantau ada akumulasi besar, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1500. Jadi ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di 1500 apabila teman-teman hari ini atau kemarin belum sempat dapat di harga bawah. Dan untuk target swing jangka pendek, ini sekitar 1550 karena sebelumnya ini merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham Antam. Baru target berikutnya di harga 1600 sampai 1610. Dan sebaiknya jaga entry apa? Ternyata besok Antam kembali melemah di bawah 1500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.